Mana yang harus menimbulkan gejolak? Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Ya, di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak yang mana? Apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Misalnya penambahan. Ya, penambahan yang mana? Sebut. Atau perwira. Ini yang sering jadi kalau masa pensiun apa masalahnya? Itu kan prajurit aktif. Yang saya sampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat ya, salah satunya soal operasi selain militer Pak. Nah itu kan dari dulu sudah ada operasi militer selain perang. Banyak yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Operasi militer selain perang itu kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari berapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? Mungkin yang jadi catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025, Pak. Gitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang, ya, sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak dibicarakan? Ini kan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada, tapi belum diakomodir oleh undang-undang. Waktu kita COVID, kita punya kepala BNPB jenderal aktif, Jenderal Doni Munardo. Itu nggak diakomodir dalam undang-undang loh. Tapi kalian protes nggak? Ada jenderal aktif memimpin BNPB, jadi ketua Satgas COVID. Nggak pulang-pulang, dia mungkin setahun dia nggak pulang-pulang itu. Untuk menangani COVID, almarhum Jenderal Doni Munardo. Ada yang protes nggak? Tapi itu belum ditampung dalam undang-undang. Hari ini diformalkan dalam undang-undang bahwa BNPB boleh dijabat oleh TNI aktif. Ada masalah nggak dengan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu yang dicari-cari kemarin, yang hantu-hantu, yang pasal-pasal yang dianggap kemarin menakutkan tuh setelah dicari nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah gitu. Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah, baru kita bahas. Kalau nggak ketemu, kenapa masih marah? Oke, artinya pesan untuk masyarakatnya secara khusus. Sekarang itu, justru jabatan-jabatan itu dikunci. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Selain 15 jabatan ini, kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Justru pasalnya sangat tegas. Ini jabatan yang boleh buat TNI aktif. Di luar jabatan ini, maka dia harus pensiun atau mundur. Ini pasal yang sangat clear, sangat terang benderang, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini digembar-gemborkan di media sosial nggak ada. Kalian sebagai wartawan juga nggak bisa sebutkan kan? Pasal mana yang hari ini harus menimbulkan ketakutan yang mana? Bakamla, Keamanan Laut, butuh ekspertisnya TNI nggak? Bisa nggak sipil kayak kita ini jadi komandan Bakamla? Badan Keamanan Laut, nggak bisa kan? Nah sekarang diformalkan. Yang kayak gitu-gitu.